Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat Allah yang masih bisa kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat kehidupan, nikmat sehat sempat sehingga kita masih bisa mengisi waktu luang kita, waktu libur kita, yaitu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mendalami yaitu bagian dari agama kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas yaitu salah satu kitab ya karangan Imam Ghazali, yaitu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beragama itu secara garis pokoknya ya Allah itu punya perintah dan Allah punya larangan. Perintah Allah itu ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah sunnah atau mustahab. Perintah wajib contohnya sholat 5 waktu ya. Perintah sunnah contohnya sholat ya, sholat sunnah ya, sholat tahiyatul masjid ya, sholat rawatib, witir. Ini adalah sholat-sholat sunnah. Itu perintah. Jadi perintah melahirkan dua hukum, yaitu hukum wajib dan hukum sunnah atau mustahab. Larangan Allah itu ada dua. Larangan Allah melahirkan hukum dua, yaitu hukum haram dan hukum makruh ya, hukum haram dan hukum makruh. Larangan Allah yang haram ya itu ya ada yang dinamakan dosa-dosa besar, ada yang dinamakan dosa-dosa kecil ya. Apa itu dosa besar? Ini yang haram. Jadi yang haram itu ada yang hukumnya itu masuk kategori dosa besar, ada yang hukumnya masuk dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa besar itu kalau sesuai dengan definisi sahabat Abdullah bin Abbas, dosa besar itu apa sih? Dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan siksa di akhirat. Ya, itu pertama. Jadi kalau suatu dosa itu kok ancamannya adalah siksa di akhirat, berarti itu adalah dosa besar. Apapun bentuk dosanya, kalau di situ ada ancaman. Contoh seumpama, ya Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang yang membunuh secara sengaja, membunuh orang muslim, orang mukmin secara sengaja, ancamannya apa? Kan begitu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Kan begitu. Jadi apa? Ancamannya itu adalah di situ ada yang nama wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ya fajazaohu jahannam ya. Jadi Pak, dia diancam dengan apa? Neraka jahanam. Berarti membunuh itu jelas adalah dosa besar. Ya, kenapa? Karena diancam siksa ya di dalam akhirat. Atau dosa yang diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah murka. Berarti kalau suatu dosa yang diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dosa besar. Contoh ya, seperti ya firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang apa?
ya terkait ya dalam ayat Allah berfirman itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, jadi sungguh amat besar murka Allah jika kalian ngomong, bicara tapi tidak diamalkan. Ya, berarti ini antara ucapan dan perbuatan itu tidak sama. Itu apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu dosa besar. Kenapa? Karena itu ada nilai-nilai kemunafikan. Orang muslim itu ya dituntut secara umum itu antara ucapan dan perbuatan itu harus selaras. Ya. Jadi kayak itu. Maka yang sifatnya ada unsur-unsur kemunafikan itu masuk dosa besar. Ya. Seorang pejabat dilantik ya dijanji nggak korupsi, tapi kok korupsi, ya itu melakukan dosa besar. Korupsi itu dosa besar. Ya, jadi kayak begitu. Atau laknun fa'ilihi, ya, atau dosa itu dilaknat ya, oleh Allah atau oleh Rasulnya. Jadi dosa yang diancam dengan siksa di neraka, diancam dengan yang namanya murka Allah, diancam dengan yang namanya laknat dari Allah ataupun Rasulnya. Ya, yang dilaknat ini banyak. Nanti akan kita jumpai hadis-hadis yang ancamannya itu laknat. Ya, jadi laknat. Kalau laknat itu dari manusia itu ya dicela, ya, dicaci maki, itu namanya laknat dari manusia. Ya. Tapi kalau laknat dari Allah itu artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah. Artinya apa? Dia itu gak akan berhak disayangi oleh Allah. Itu namanya laknat. At-tardu min rahmatillah, terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini banyak sekali. Ya, contohnya la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Allah itu melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba, yang nulis transaksi riba, yang menjadi saksi transaksi riba. Itu apa? Dosa besar. Kenapa? Diancam dengan laknat. Contoh yang lain, la'anallahul wasimat wal mustausimat, ya, wal mutafallijat wal mutanammisat. Allah itu melaknat wanita yang mentato. Berarti orang yang profesinya tukang tato itu dilaknat. Itu dosa besar. Wal mustausimat, orang yang minta ditato. Ya, jadi apa? Minta ditato. Kemudian apa? Kemudian wal mutafallijat lil husni, orang yang menjarangkan giginya ada yang dibikin ya biar senyumnya manis gitu ya, gigi diambil satu biar agak jarang. Ya, itu namanya mutafallijat. Ya, kalau dibegel itu malah nggak apa-apa. Ya, karena itu termasuk menyempurnakan, ya kan gitu ya. Tapi nggak boleh diambil satu baru dibegel ya, dirantai gitu ya, dikawat gitu ya, nggak boleh. Itu memang murni, ya kan begitu. Untuk menyempurnakan ciptaan Allah tidak apa-apa. Tadi itu. Jadi apa? Wal mutafallijat, wal mutanammisat, orang yang dia itu mencukur alisnya biar dibikin bulan sabit. Ini dilarang, ya. Ya, jadi alisnya jenengan dicukur biar kayak bulan sabit gitu ya. Itu namanya mutanammisat. Ya, itu dilarang. Nah, itu dilarang. Berarti apa? Itu termasuk dosa besar. Contoh yang lain, kalau laknat itu banyak sekali. Seperti apa? La'anallahul, yaitu adalah apa? Al-mutakhannisina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah itu melaknat laki-laki yang kayak perempuan. Tuh bencong-bencong itu, ya, itu dilaknat. Kemudian apa? Wal mutarajjilat minan nisa, dan perempuan yang ya gayanya gaya laki-laki.
ya sana kemari pakai ya istilahnya celana jin, ya kaos ketat, naiknya RX King, wanita naiknya itu, ya. Jadi apa? Jadi menyerupai laki-laki, ya. Kalau sesuatu yang menjadi ciri khas laki-laki, wanita nggak boleh menyerupai. Sesuatu yang menjadi ciri khas perempuan, laki-laki tidak boleh menyerupai. Sampai dalam potongan rambut Bapak Ibu, ya itu diatur oleh Islam, kan gitu. Wanita itu nggak boleh nyukur rambutnya itu, ya pada batas yang namanya maksimal panjangnya rambut laki-laki. Batas panjangnya rambut laki-laki itu ditentukan itu sampai pundak. Itu batas maksimalnya laki-laki rambutnya panjang itu sampai pundak. Kalau udah panjang sampai pundak dia dipotong. Gak boleh lebih itu. Kenapa? Nanti menyerupai wanita, ya gitu. Lah kalau wanita tidak boleh menyerupai itu, berarti apa? Menyerupai yang namanya laki-laki di atas atau pas sama di pundak atau di atas pundak, itu tidak boleh kalau wanita. Karena apa? Karena nanti menyerupai ini lanang atau ini wadon, ya kan begitu ya. Jangan-jangan ini lanang ini wadon, kan repot gitu ya. Ya jadi kayak gitu. Makanya di tahallul itu coba lihat, tahallul orang haji, tahallul orang umroh, wanita kan cuma memotong ya seluas ya jari. Beda kalau orang laki-laki perintahnya gundul utama, kalau enggak ya potong pendek rata, kan kayak begitu. Itu perintah syariat, kan nggak ada perintah tahallul wanita itu gundul, kan nggak ada, ya jadi kayak gitu. Nah ini adalah apa? Itu dilaknat, ya jadi itu dilaknat. Dan hal yang demikian ini ma'asyiral muslimin itu banyak sekali, ya banyak sekali. Itu nanti kita bahas. Kemudian ya kata Rasulullah SAW, au ma ja'a fihi haddun fid dunya, atau setiap dosa atau tindak pidana yang di situ langsung ada hukumannya di dunia. Jadi ada hukumannya di dunia. Contohnya apa? Contohnya Allah itu menentukan namanya hukuman hudud. Hudud itu adalah hukuman yang ketentuan hukumannya langsung ditentukan oleh syariat. Contoh membunuh. Membunuh hukumannya apa? Membunuh sengaja hukumannya kisos. Ya, yang dibunuh sesuai dengan cara dia membunuh. Kayak gitu. Artinya apa? Dibunuh ya dibalas dengan dibunuh. Kan begitu. Itu hukum asalnya. Orang mencuri hukumannya potong tangan. Kalau orang berkhianat itu nggak masuk kategori pencurian. Makanya korupsi itu, ya. Jadi korupsi itu tidak bisa disamakan dengan pencurian. Ya. Korupsi itu lebih parah daripada pencurian. Tapi kenapa Allah menyebutkannya itu adalah ya yang pencuri dan yang ada hukumannya? Maka apa? Karena kalau mencuri itu karena sifatnya itu rahasia, ya kan begitu. Maka apa? Maka Allah yang melindungi. Tapi kalau korupsi itu dari awal bisa dicegah. Jadi bisa dicegah, ya. Jadi apa? Sudah bisa dikasih rambu-rambu. Ya makanya Pak, maka hukumannya terserah waliul amr. Waliul amr pemimpin yang menentukan mana yang paling maslahat. Ya, kalau sampai pada tataran semua ya bisa dihukum mati atau tidak, itu kembali kepada hukum waliul amr. Ya, kalau semua koruptor kalau sudah senilai gini hukumannya mati semua. Kalau itu ditentukan untuk menjaga kemaslahatan supaya orang nggak terjerumus, pejabat nggak terjerumus dalam korupsi, ya silakan. Ya, atau minimal itu adalah dimiskinkan. Oh, jadi apa? Kalau sudah terbukti korupsi, ya maka apa? Maka semua hartanya jadi milik negara. Ya, insya Allah kalau ini lebih apa? Ini lebih apa? Bikin ya kapok. Gitu. Kenapa? Lo hasil korupsi dapat banyak ya top, kan gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah ini ada apa? Itu namanya bukan hak kalau itu namanya takzir.
Dari takzir. Itu namanya praktek gulul, ya. Jadi praktek gulul. Ancamannya cuma di akhirat. Ya. Jadi gulul itu pengkhianatan terhadap amanah, ya. Itu termasuk kategori gulul yang sifatnya itu mengambil hak milik yang bukan miliknya, itu milik umum. Itu namanya gulul. Ya, itu gulul. Maka apa? Maka itu hukumannya nanti diancam di akhirat. Ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla bihi yaumil qiyamah. Siapa yang berpraktek gulul di dunia, maka dia akan membawa hasil gululnya nanti di akhirat. Ya, di mana? Di mahsyar. Jadi kalau jenengan nanti lihat ada orang kok bawa semen, itu berarti dia korupsi semen. Ya, semennya itu apa? Dipanggul, nggak bisa dilepasin. Kalau dia bawa besi, ya berarti korupsi besi. Kalau di sana kok bawa duit, ya koperan itu berarti dia korupsi duit. Ya, itu akan dibawa, nggak bisa, ya nggak bisa lepasin. Jadi tidak bisa lepas. Ya, jadi apa? Jadi itu namanya gulul. Dan itu di masa lalu sudah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya apa? Maka ini apa? Itu hukumannya hanya diancam di akhirat, tapi tidak ada hukuman tegas di dunia. Makanya nanti masuknya itu kategori pemimpin yang akan menentukan. Nah, contoh kayak tadi yang ada hukumannya langsung kan pembunuhan, pencurian. Kemudian apa? Contoh yang lain, zina. Ya, zina itu adalah hukumannya jelas. Kalau orang zina itu sudah pernah menikah, dalam pernikahan sah, hukumannya berat, yaitu dirajam. Dirajam itu artinya apa? Dilempari batu sekepal kepala ini sampai mati. Ya, nggak ada ampun. Coba kalau sekali aja dicilacap dan diterapkan itu, ya, nggak ada itu orang mau zina itu. Ya, karena apa? Karena sekali terbukti, ya sudah, ya, nggak ada harapan hidup. Ya, nggak ada harapan hidup. Kalau zinanya itu dilakukan masih lajang, masih bujang, hukumannya agak ringan karena masih bisa diharapkan perubahannya. Mengapa? Dicambuk 100 kali, diasingkan. Ya, jadi diasingkan, dibuang di pulau mana, kayak gitu ya. Kalau perempuan harus sama walinya, diasingkan dari masyarakatnya. Apa? Sebagai hukuman. Dan ketika menghukum ini itu harus disaksikan oleh umat Islam. Kalau biasanya kalau di Saudi itu biasanya habis sholat Jumat sebelumnya diumumkan. Ya, itu biasanya di masjid, di halaman masjid tertentu itu dipakai untuk menegakkan hukuman hak. Ya, dicampur bener, disaksikan oleh orang habis sholat Jumat itu menyaksikan itu. Hukuman mati ya mereka menyaksikan. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuat orang itu takut terjerumus ke dalam dosa. Jadi kayak gitu. Itu perintah syariat untuk disaksikan. Ya, jadi perzinahan. Kemudian yang namanya minuman keras. Nah, minuman keras ini juga hukumannya di dunia ada langsung. Zaman Nabi sama Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar itu dicambuk 40 kali. Itu orang yang teler, terbukti teler, orang muslim cambuk 40 kali. Kami itu zamannya Umar, karena dicambuk 40 kali nggak kapok, ditambah ya atas istihad Umar dan para sahabat disepakati yaitu jadi 80 maksimal. Nah, jadi apa? Coba kalau ini ada orang teler langsung dihukum, ya dicambuk ini, mesti kapok dia. Ya, enaknya cuma sesaat, ya minum topi miring, ya. Jadi kayak itu, habis itu dicambuk. Ya, jadi apa? Ya cambuk kan pakai rotan kayak di kita, ya. Kayak apa sakitnya? Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini minuman keras. Ya, jadi ada pembunuhan, ada pencurian, ada yang namanya zina, ada yang namanya minuman keras. Kemudian menuduh orang berbuat zina, itu hati-hati. Ya, jangan Anda
ya melihat ada orang laki-laki dan perempuan berduaan kok langsung Anda tuduh zina, oh nggak boleh. Kalau dia bukan mahramnya berarti dia melakukan pelanggaran, tapi nggak boleh sampai Anda menuduh, apalagi nggak punya bukti. Dan buktinya itu ya itu harus 4 orang saksi. Laki-laki, kalau perempuan berarti saksinya harus 8. Ya, harus 8. Jadi sulit. Makanya zaman Nabi itu Bapak Ibu, penetapan hukuman zina pada zaman Nabi itu tidak ada yang karena bukti kesaksian, itu tidak ada. Karena mustahil. Jadi mustahil itu nggak bisa diwakili oleh CCTV, nggak bisa. Itu harus mata kepala melihat adegan berzinahan. 4 orang laki-laki, kalau laki-laki berarti apa? 4 orang laki-laki menyaksikan adegan zina, semuanya sama, 4 orang yang lihat. Apa mungkin orang kayak gitu? Ini orang yang keterlaluan zinanya kayak seperti itu, ya kan? Ya, mungkin 1 orang istilahnya bisa lihat gitu ya, manggil temannya yang ketiga, yang keempat sudah selesai. Dengan begitu, mengapa? Mustahil. Makanya zaman Nabi itu karena penegakan hukum zina itu karena pengakuan. Ada seorang sahabat namanya Ma'is datang pada Rasulullah, ya Rasulullah zanai, wahai Rasulullah aku ini telah berzina. Rasulullah gak gubris, ya sampai 4 kali dia ngaku, baru ditanya, dipertegas Rasul, apakah benar kamu zina? Ya, kamu melakukan ini. Iya wahai Rasulullah. Ya, maka apa? Dia minta disucikan, dia bertobat. Akhirnya apa? Rasulullah SAW apa? Memerintahkan para sahabat, ya, jadi urjuhu, rajam dia. Rajam Ma'is. Ketika dilempari batu kesakitan, dia sempat lari, kejar para sahabat, lempari sampai dia mati. Ada seorang wanita dari Gomidia, dari Bani Gomidia, ngaku dia datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah anakku bila zina, ya Rasulullah aku hamil hasil perzinahan. Kan begitu, tohirni, sucikan aku wahai Rasulullah. Maka apa? Rasulullah mengatakan tidak, pulang dulu sampai kamu melahirkan. Ini juga salah satu apa? Perlindungan Islam. Janin yang ada di rahim ibu tersebut gak punya dosa. Kalau sampai ditegakkan langsung, anaknya mati ya. Ya, dia punya hak hidup. Ya, jadi punya hak hidup. Maka apa? Rasulullah tidak mau sampai kamu melahirkan dulu. Setelah melahirkan, datang lagi menghadap Rasulullah, ya Rasulullah ini anakku, ya sudah saya lahirkan, ya maka apa? Tohirni, sucikan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pulang dulu kamu, susui anakmu sampai 2 tahun, ya sampai 2 tahun. Coba bayangkan, ini juga hak anak. Jadi nyusui anak 2 tahun itu haknya anak, dan Islam yang punya perhatian itu, ya. Jadi ASI eksklusif itu bukan 6 bulan. Kalau dalam Islam itu nyusui anak itu yang paling bagus 2 tahun. Ya, kalau anak disusui 2 tahun itu sempurna. Ya, artinya sempurna itu apa? Ya, dia akan cukup kasih sayang dari ibunya, dari orang tua. Nyapihnya itu anaknya gampang. Saya punya anak 7 itu, ya 2 tahun tak sampai, 2 tahun tak sampai. Itu nggak pernah kok nyapih itu sampai ibaratnya apa berminggu-minggu nangis, tidak. Paling 2 malam 3 hari, ya setelah itu sudah. Habis itu apa? Minumnya, ya minumnya cuma air biasa. Kenapa? Ya, sudah puas minum ASI. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi nggak nyambung susu yang lain juga enggak. Ya, kenapa? Saya pengalaman anak saya 7. Ya, jadi kayak itu. Jaraknya anak saya rata-rata 3 tahunan. Jadi 3 tahun punya adik. Ya, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga itu memang fakta. Karena itu disebutkan langsung oleh Al-Quran. Kan begitu. Perintah Allah itu kan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi para ibu itu ya hendaknya menyusui anak-anaknya itu 2 tahun secara sempurna. Secara sempurna. Itu perintah syariat. Jadi perintah syariat. Jadi Rasulullah nggak mau menegakkan kan itu sampai anaknya itu disusui sampai disamping. Ketika disamping, datang lagi wanita ini, luar biasa ini tobatnya. Rasulullah tuh nggak pernah bertanya itu orang itu seumpama
dia andai kata kabur sama apa dicari oleh Rasulullah? Ya tidak. Karena apa? Karena kasusnya itu pengakuan. Ya, namanya kalau pengakuan itu satu saat kok ditarik pengakuannya itu sah-sah saja. Karena resikonya nanti sama Allah kan begitu. Tapi kalau pembuktian pengadilan itu dengan bukti, kasus ke apa pengadilan itu karena bukti, itu nggak bisa dibatalkan. Ya, jadi kalau sudah kasus sampai di pengadilan karena adanya bukti, itu nggak bisa dihentikan. Karena kalau dihentikan itu berarti hakim itu melawan Allah. Ya, itu nggak bisa. Tapi kalau orang datang kepada hakim ngaku, tapi kok kemudian setelah selang orang dicabut karena dia nyesel semua, dia cabut pengakuannya tersebut, itu hakim menghentikan. Karena apa? Berarti hakim sudah nggak punya tanggung jawab di situ. Berarti itu tinggal urusanmu karena Allah. Kan itu urusanmu sama Allah. Nah di sini Rasulullah SAW nggak bertanya kenapa? Karena itu murni pengakuan. Kan begitu? Murni pengakuan. Kan begitu. Maka apa? Maka setelah dia datang, anaknya sudah bisa disamping, sudah bisa makan sendiri. Maka ketika itu Rasulullah pun sebenarnya belum mau melaksanakan. Sampai ada orang yang siapa yang mau ngasuh anak itu. Sampai ada seorang sahabat ya itu mengaku apa dia langsung berikrar di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya buah alayya, ya anak itu tanggunganku ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah baru memerintahkan wanita tadi untuk mengikat bajunya kuat-kuat agar nanti ketika dilempar batu itu tidak tersingkap, ya kan gitu. Maka dilempari sampai wanita itu mati. Ya, sempat ada seorang sahabat yaitu sahabat Mu'ad, ya itu ketika melempar itu darahnya muncrat ke sahabat Mu'ad. Ya, dia langsung mencaci maki, harus dilarang oleh Rasulullah. Ya, jangan kamu caci maki dia. Laqad tabat taubatan law wusi'at ala ahlil madinati lawasi'athu. Sungguh wanita ini sudah tobat dengan jujur. Tobatnya dia itu andai kata dibagi-bagi rata ke semua penduduk Madinah itu cukup. Berarti tobatnya tobatan nasuha, benar-benar. Ya, dipuji sendiri oleh Rasulullah. Walaupun pernah melakukan perzinahan. Karena apa? Karena nggak ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah asal mau taubat. Ya, jadi kayak gitu. Nah ini adalah apa itu? Ya, jadi nggak boleh menuduh zina. Ya, menuduh zina itu tidak boleh kalau nggak ada bukti 4 orang laki-laki, ya itu nggak boleh. Ya, jadi kayak gitu. Kalau cuma ketangkap basah di hotel gitu ya berduaan dengan laki-laki lain, itu hukumannya bukan hukuman zina nanti. Ya, hukumannya hukuman takzir. Ya, hukumannya bukan takzir. Ya, permasalahan kalau andai kata ada seorang suami, dia menyaksikan atau melihat istrinya serong, ya sama laki-laki lain, zina sama laki-laki lain. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Karena begitu, maka apa? Maka datang dia menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kalau ada seorang suami menyaksikan istrinya itu sedang berduaan sama laki-laki lain, famada yaf'al? Ya kan, apa yang harus diperbuat? Kalau itu diangkat di mahkamah, itu tuduhan zina, kan? Maka apa? Dia kena cambuk. Kalau andai kata dibiarkan, bagaimana ini akhir? Dengan begitu. Maka apa? Rasulullah bingung mau jawab, nggak bisa jawab beliau. Akhirnya sampai turunlah ya surat, yaitu apa? Surat An-Nur, ya kan? Di situ ada solusi namanya li'an. Syariat namanya li'an. Kasus itu diangkat di mahkamah, di hakim. Nanti laki-laki tersebut itu disuruh sumpah ya 4 kali. Suruh 4 kali bahwasanya ya wanita ini itu adalah seperti ini dengan laki-laki ini, dan aku benar dengan tuduhanku ini. Sampai 4 kali. Ketika sudah 4 kali, maka laki-laki tersebut dihentikan hakim. Ya, kamu tarik kembali tuduhanmu ini, ya, atau kamu lanjut. Kan begitu. Maka apa? Maka kemudian kalau dia pilih lanjut,
Ya, berarti kalau dia narik, berarti dia kena hukuman cambuk karena dia menuduh, ya kan gitu. Mengapa? Dia kena cambuk. Kalau dia lanjut, berarti dia bersumpah yang kelima bahwa saya tuduhanku ini adalah benar. Kalau aku dusta, laknat Allah bagiku. Jadi laknat Allah bagiku. Kalau sudah kayak begini, maka apa? Hakim langsung memanggil wanita. Baik wanita, kamu akui, ya. Kalau kamu akui berarti kamu langsung dirajam. Kalau dia nggak mau, maka apa? Maka dia juga suruh bersumpah 4 kali. Ya, suruh sumpah 4 kali. Ya, yang mengatakan bahwa ya demi Allah, harus dengan demi Allah. Jika tidak, tuduhan ya suamiku kepadaku itu adalah dusta. Ya kan gitu. Jadi apa? Sampai 4 kali. Ketika sudah 4 kali dihentikan hakim. Kamu tarik kembali pengakuan sumpahmu ini atau kamu lanjut. Kan tidak? Kalau ditarik rajam. Ya kan begitu. Kalau ditarik dia dirajam. Berarti ngakui. Kan begitu. Kalau dilanjut maka apa? Dia bersumpah yang kelima. Ya, demi Allah kalau tuduhan suamiku kepadaku benar maka murka Allah bagiku. Ya, murka Allah bagiku. Maka apa? Maka selesai diputus oleh hakim, mereka berdua pisah. Sehingga apa? Anak yang nanti andai kata dari hasil itu kok muncul, itu tidak boleh disandarkan kepada suaminya ini. Dan selamanya tidak boleh nikah lagi di dunia dan tidak akan pernah bisa kumpul lagi di surga kalau sama-sama nanti masuk surga. Karena apa? Karena sudah saling melaknat. Ya, itu namanya li'an. Namanya kasus li'an. Maka dalam Islam itu tidak ada namanya prinsip KDRT, itu tidak ada. Sampai dalam kasus berat kayak begitu, itu diselesaikan dengan li'an. Ya, rampung sudah. Ya, jadi apa? Karena Islam itu benar-benar ya ingin memberikan, kalau andai kata pisah, ya itu ya pisah baik. Talak itu kan pisah baik. Beda di masyarakat kita ini, mohon maaf ya, di kita ini Bapak Ibu, masalah talak itu, cerai itu, kalau sudah cerai itu kayak musuhan. Itu kan yang terjadi kan? Ya, itu berarti belum paham agama. Ya, orang tuh kalau cerai ya pisah dengan pasangannya. Itu karena apa? Karena sudah nggak cocok kan. Ketika sudah nggak cocok, andai kata dipaksakan juga akan madorotkan diri. Dipisah baik-baik. Dipisah baik-baik. Dia punya keturunan. Maka apa? Maka keturunan ini ya boleh punya hak untuk saling bersilaturahim kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Selamanya nasabnya nggak akan bisa dihilangkan. Kan begitu. Walaupun anaknya ikut ibunya, si bapaknya ini tetap punya kewajiban untuk memberi nafkah anak-anaknya sampai mandiri, sampai dewasa, sampai balik, sampai anak itu bisa bekerja sendiri. Kalau di masyarakat kita kayak gini enggak. Biasanya kalau udah ikut ibune ya biasa karena ibune bapak ibu lihat maning, bisa mikir anak itu sendiri. Ya kan begitu? Enggak peduli, itu boleh. Itu nanti akan dituntut anaknya nanti di akhirat. Ya, jadi kayak begitu. Yang ikut bapaknya kayak begitu, ibunya juga nggak mau urus. Ya, maka apa? Itu kedzaliman. Itu sama saja mengajari anak untuk durhaka kepada orang tua. Kalau memang pisah ya sudah pisah, ya kan gitu ya. Tapi pisah ini kan baik-baik, bukan kemudian melahirkan permusuhan. Kalau udah kayak gitu kadang-kadang yang ikut ibunya ya anaknya diajari, orang usah kamu silaturahmi sama bapakmu. Dendam ibunya ditularkan ke anaknya. Itu ibunya mendidik untuk durhaka kepada bapak. Berarti apa? Ibunya dosa. Insya Allah kayak gitu akan dibalas anaknya. Dia apa? Anaknya durhaka sama dia nanti. Ya, jadi kayak begitu. Jadi nggak boleh. Ya itu memang bapakmu, ya harus diakui. Ya kan gitu kan, walaupun ada rasa gak enak, sakit hati atau gimana, itu harus ditinggalkan. Itu dalam Islam ya. Jadi luar biasa. Islam itu kalau istilahnya apa, menyelesaikan permasalahan itu luar biasa Bapak. Nah ini adalah apa? Ini contoh bahwasanya
dosa-dosa yang diancam dengan hukuman di akhirat, ya kan tidak? Diancam dengan yang namanya apa? Murka Allah, diancam dengan yang namanya laknat Allah dan Rasulnya, diancam dengan hukuman di dunia, ya maka itu masuk kategori yang namanya dosa besar, ya. Jadi dosa besar. Maka nanti ya itu banyak sekali. Dan berapa jumlah dosa besar itu? Ya, ulama berbeda pendapat terkait tentang berapa jumlah besar dosa besar itu. Tapi berlandaskan penelitian ya dan apa istilahnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Imam Dahabi itu ya menjelaskan mencapai sekitar 73 dosa besar. Ya, 73 dosa lebih dari dosa besar. Ya, yang nanti itu akan kita jumpai dari dalil-dalil. Dari dalil-dalil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil masih ada waktu sedikit ya. Contoh di antara dosa ya yang paling besar ya itu adalah dosa syirik. Ya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ini sama-sama dosa besar. Kalau namanya sudah syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar, itu dosa besar. Gak akan diampuni oleh Allah kalau nggak tobat di dunia. Ya, itu gak akan diampuni. Orang kok mati bawa syirik, baik syirik kecil, akan dituntut oleh Allah di akhirat. Cuman apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Ya itu. Pertama, perbedaannya syirik kecil dan syirik besar. Yang pertama, syirik besar itu menyebabkan orang dia keluar dari agama Islam. Jadi kalau sudah melakukan syirik besar, dia itu hukumnya ya keluar dari agama Islam. Contoh ya, orang itu nyembah selain Allah. Dia ngaku Islam, tapi dia itu nyembah patung atau nyembah kuburan. Ya, nyembah kuburan. Kan kayak begitu. Maka apa? Maka itu syirik besar. Atau dia itu apa? Nyembah itu kan masuk apa? Bahasanya itu. Menyembah itu kan macam-macam. Menyembah itu ada kalanya meminta kepada selain Allah dalam hal yang hanya dimampu oleh Allah. Minta keselamatan, minta rezeki kepada Nyi Roro Kidul. Nah, itu syirik besar. Ya, itu syirik besar. Kenapa? Yang bisa memberi rezeki hanyalah Allah. Jadi itu. Maka apa? Maka itu syirik besar. Itu penyembahan atau menyembelih untuk selain Allah. Ya, petani panen raya kemudian nyembelih ingkung diletakkan di pojok sawah. Ya, niatnya untuk siapa? Untuk Dewi Sri. Ya kan begitu. Itu syirik besar. Ya kan itu syirik besar. Penyembelihan untuk selain Allah. Ya, jadi untuk selain Allah yang itu penyembelihan ibadah. Kan begitu. Kalau Anda nyembelih ayam untuk menghormati tamu itu bukan penyembelihan ya syirik, bukan. Itu mubah, boleh. Atau Anda nyembelih ayam untuk diperjualbelikan dagingnya, itu tidak apa-apa. Ya, jadi kayak begitu. Ini nyembelih karena ketundukan. Ketundukan itu apa sih? Begini. Kalau orang tidak melakukan itu, dia takut dapat apa? Istilahnya bala, musibah. Ya, sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Ya, petani dia mau panen raya, dia nyembelih ayam atau ingkung gitu ya. Kemudian dia takut apa? Nanti kalau tahun depan kalau panen nggak bisa kayak gini lagi kalau nanti saya tidak nyembelih ini. Ya kan itu. Orang nyembelih kerbau dilarut di laut. Ya, tujuannya apa? Ya, kalau tidak dilakukan takutnya lautnya tidak membawa keberkahan seperti sekarang. Nah, ini namanya apa? Itu jelas penyembahan. Ya, itu jelas penyembahan. Seumpama Anda punya tamu, ya nanti bedanya. Anda punya tamu, ya. Andai kata tamu itu tidak ada sembelikan ayam,
Kira-kira Anda ibaratnya takut dapat bencana adab atau tidak? Kan tidak. Kan nggak mesti tamu saya hormati dengan nyembelih ayam. Kan bisa saya berikan gagas kalau mendoan. Nah, kan kayak begitu, ya? Atau mungkin tak berikan pisang goreng, kan kayak begitu. Siapa? Gak ada masalah. Andai kata Anda nggak punya apapun, cuma menyediakan air putih, ya. Pas kebetulan memang Anda juga nggak punya apa-apa kan gitu, maka gak ada masalah. Ini namanya penyembelihan ibadah. Dan masalah penyembelihan apa? Penyembelihan kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah itu jangan dimanai hanya nyembelih patung, nyembah pohon, nyembah matahari. Oh, banyak ragamnya syirik besar itu banyak. Jadi syirik besar mengeluarkan yang namanya orang dari agama Islam. Itu perbedaannya. Berarti syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Yang kedua, syirik besar itu Bapak Ibu menyebabkan orang kekal selamanya di dalam neraka. Kalau sudah mati dalam kondisi syirik besar, itu sudah tidak ada harapan masuk surga, kekal selamanya dalam neraka. Ya, jadi kekal selamanya di dalam neraka. Syirik kecil tidak menyebabkan kekal, tetap masuk neraka, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Itu syirik kecil. Contohnya apa? Ada dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, 3 orang pertama dari orang yang beriman masuk neraka. Orang beriman masuk neraka. Sebabnya kenapa? Karena syirik kecil. Syirik kecilnya apa? Riya. Ya. Yang pertama orang mati, dohirnya mati di medan peperangan, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen jadi seorang pahlawan. Niatnya pengen jadi seorang istilahnya apa? Dianggap pemberani. Ya, dia mati dalam niat kondisi seperti itu syirik kecil. Maka apa? Dia masuk neraka. Ya, dia disiksa sementara waktu di neraka. Yang kedua, orang menghafal Al-Quran. Ngapal Al-Quran, niatnya ngapal Al-Quran bukan karena Allah, tapi niatnya pengen dikatakan sebagai sang penghafal Al-Quran. Ya, orang nuntut ilmu agama, niat ilmu agama. Kalau ilmu dunia diniatkan dunia itu nggak ada masalah. Tapi ilmu agama itu niat tidak boleh untuk dunia. Menuntut ilmu agama niatnya untuk akhirat. Ya, dari gitu. Sekarang kan banyak orang kuliah S2, S3 biar apa? Ini kuliahnya agama gitu ya. Kenapa? Naik jabatan, naik pangkat. Itu termasuk kategori syirik. Ya, tidak boleh. Kalau sudah ilmu agama itu niatnya harus ikhlas karena Allah. Ya, jadi jangan karena selain Allah. Maka apa? Ngapal Al-Quran bisa masuk neraka karena salah niat. Ya, itu salah niat. Yang ketiga, orang sedekah niatnya bukan karena Allah, tapi pengen dikatakan sebagai sang dermawan. Ya, walayyadubillah. Itu syirik kecil, masuk neraka tapi gak kekal. Ya, berarti kan nggak apa-apa. Jangan sampai Anda ibadah malah masuk neraka. Ya, jadi gitu. Harus dihindari. Syirik kecil itu lebih ditakutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tetap akan mencelakakan kamu, kan ya gitu. Kemudian, ya, perbedaan yang ketiga, ya, jadi perbedaan yang ketiga, jadi yang pertama tadi mengeluarkan dari agama Islam, kemudian kekal di dalam yang namanya apa? Di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin rahimani warahmatullah, ya, syirik besar ini, ya, di samping dia keluar dari agama Islam, mengekalkan, ya, maka syirik yang besar ini membatalkan semua amal kebaikan. Semua amal kebaikannya batal. Berarti apa? Taruhlah orang ini dulu, ya, dulu ini punya amal luar biasa, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Kok ternyata dia terjerumus dalam syirik besar, ya, di akhirnya amal yang dahulu ini musnah, ya, tidak apa? Dihapus oleh semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, itu karena syirik besar. Kalau syirik kecil itu hanya menghapuskan amal yang diiringi syirik kecil.
Riya contohnya tadi, orang sholat riya, pengen dilihat orang, berarti sholatnya itu tidak dapat pahala. Ya, sah secara fikih, tapi sholatnya tidak dapat pahala, sia-sianya. Ya, sia-sia. Kenapa? Karena sudah sholat, harapannya nanti bisa dapat pahala, bisa dikasih rahmat, kasih masukan surga, malah nggak dapat apa-apa. Nah, makanya di sini letaknya. Memperbaiki niat itu Bapak Ibu berat. Ya, makanya Anda datang dari rumah ke sini itu niatnya itu harus ditata terus. Setiap datang itu ditata. Ya, supaya apa? Sekecil apapun kalau niatnya jenengan bener, ya, itu akan jadi amal soleh, bisa diharapkan nanti di sana. Sebesar apapun amal Anda, tapi kalau niatnya keliru, ya, niatnya salah, gak bisa Anda harapkan. Ya, maka itu harus kita jaga. Makanya islahul qulub, memperbaiki hati itu lebih berat daripada memperbaiki yang namanya penyakit fisik. Karena apa? Itu harus dilakukan setiap saat sampai akhir hayat. Ya, jadi kayak gitu. Itu memperbaiki hati, terkhusus terkait niat. Nah, ini syirik. Jadi syirik besar dan syirik kecil, itu semuanya adalah termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, ya. Dan nanti rinciannya, insyaallah nanti kita akan bahas, ya, terkait ini hanya mukadimah saja. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita mempelajari, ya, terkait dosa-dosa ini. Apa sih pentingnya? Ya, karena tadi agama itu ada perintah, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan itu ada yang haram dan ada yang makruh. Jadi ada yang makruh, kan kayak begitu. Ya, kenapa kita perlu mengetahui yang dilarang? Karena bisa jadi kalau kita tidak tahu, kita bisa terjerumus ke dalam yang terlarang. Makanya ya, pepatah Arab itu mengatakan begini, Arab tu sarrola lisarrilah yang ditawakihi. Aku tahu keburukan itu bukan aku ingin mempraktekkan. Jadi aku mempelajari keburukan itu bukan pengen tak praktekkan, bukan, tapi untuk membentengi diri. Kan begitu. Man lam ya'rif bisyarra yaqa fihi. Karena orang yang tidak kenal keburukan pasti dia terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Orang kebanyakan syirik itu karena ketidaktahuannya. Orang yang tahu mesti nggak mau, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada manfaatnya. Dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita mengenal perintah dan larangan dari Ustaz. Sudah panjang lebar, monggo kami persilakan yang akan bertanya, 2-3 orang mungkin, Pak Budi dan Pak Habib. Ada lagi? Sudah? Iya, betul. Silakan. Saat itu kan kalau orang kita kan diwajibkan pakai hijab, pakai nah, bagaimana dia tahu kalau misalnya ini laki-laki dan makan saya pakai hijab dan tahu kan juga mungkin suaminya atau itu yang pertama. Yang kedua, ketika korupsi itu adalah hubungan dunia dan pemimpin, lalu ketika pemimpin itu tidak adil dalam hal ini atau tidak seharusnya, itu dosanya apa pemimpin itu? Yang ketiga, ini masalah ringan. Disebutkan dosa syirik kecil itu adalah lebih besar dari dosa besar. Betul tak? Nah, pertanyaan kami adalah ketika kita misalnya sholat, kemudian ada orang yang kita sadari, kita memperbaiki sholat itu kan syirik, riya. Nah, apakah seperti itu juga dosanya lebih besar dari zina? Mau untuk jelaskan menjadi
Baik, terkait tentang masalah yang namanya potongan rambut bagi wanita, ya kan itu potongan rambut bagi wanita. Tentu kalau dalam prinsip Islam itu wanita kalau sudah keluar rumah dia tidak boleh menampakkan auratnya. Dan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan ya telapak tangannya. Itu adalah auratnya wanita. Sehingga tidak mungkin dia menampakkan rambutnya. Kalau sudah melepas jilbabnya itu sudah jelas melakukan pelanggaran dosa besar yang lain. Ya kan begitu. Jadi kayak seperti itu. Sehingga di sini berarti di rumah, ya kan gitu. Maka wanita itu tidak boleh secara umum kecuali dalam kondisi darurat ya. Kondisi darurat gimana? Anak kecil banyak kutunya, ya kan gitu kan? Banyak kutunya. Kalau andai kata dia rambutnya dipanjangin, ya maka kutunya nggak rampung-rampung, ya kan gitu kan? Sehingga apa? Sehingga itu darurat akan dipendekkan. Itu gak ada masalah karena ada kondisi darurat. Ya, di samping itu juga masih anak kecil. Tapi kalau ibu-ibu, maka nggak boleh secara prinsip umum nggak boleh kecuali kondisi darurat. Ya, contohnya semua dia di rambutnya itu ada istilahnya kalau zaman dulu korengan kayak gitu ya. Jadi kan, jadi kayak seperti itu kan. Ya makanya apa? Maka kan kalau rambutnya panjang kan perawatannya kan nggak bisa ya. Atau dia ada luka, ya kan itu harus dirawat intensif. Maka apa? Mau tidak mau kan harus dipendeki, bahkan mungkin bisa digunting. Nah ini kondisi darurat. Kalau namanya darurat itu keluar dari hukum asal. Tapi kalau hukum asal tidak boleh. Walaupun itu di rumah, apalagi di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kalau seorang pemimpin tidak menegakkan hukum syariat, ya, atau hukum yang memang itu diserahkan kepada dia sesuai dengan koridor syariat, itu namanya ghadir, itu namanya khianat, ya, namanya pengkhianatan kepada umat. Maka nanti orang yang mengkhianati umat, ya, itu maka apa? Nanti di akhirat itu di mahsyar itu sudah diancam oleh Allah. Likul lighadirin liwa'un ala istrihi yaumul qiyamah. Setiap orang yang pemimpin yang khianat kepada umatnya, masyarakatnya, itu nanti akan dikasih umbul-umbul oleh Allah, ditancapkan di pantatnya. Jadi ya, di mahsyar. Gak bisa dicopot itu. Ya, itu ditulisi nanti. Pengkhianatannya apa ini? Ya jadi kayak gitu. Jadi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di mahsyarnya. Ya. Apalagi kalau pemimpin korupsi sudah jelas. Ya. Nah, jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Jadi akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Karena kan nggak ada yang bisa membuktikan di dunia dia pemimpin. Ya kan yang begitu. Rakyat kan nggak bisa nuntut. Kan begitu. Maka apa? Itu nanti Allah yang akan minta pengadilannya. Yang ketiga, dosa syirik kecil itu termasuk dosa besar, tapi tidak dimasukkan dosa besar. Maksudnya tidak sebanding dengan istilahnya apa? Syirik besar. Tetap di bawahnya. Jadi tetap di bawahnya, tapi dia masuk kategori dosa besar. Tapi tetap tidak seperti syirik besar. Tapi dikatakan para ulama itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia melanggar haknya Allah. Jadi melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik kecil pun tidak akan tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau nggak ditobati. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu kan inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian itu syirik yang samar. Ditanya kalau Rasulullah SAW ya kepada Rasulullah, wa masyirkul khafi ya Rasulullah, ar-riya, ya, yaitu riya, ya, yuzayyinur rajul salatahu bimar annas, dia itu membuat sholatnya itu diperindah karena di hadapan orang. Ya, saya kasih contoh itu kan, anak muda sholat di belakangnya ada calon mertuanya. Oh gitu. Langsung sholatnya kusuk-kusuk ya. Biar apa? Calon mertuanya ini calon apa? Semakin mantap.
calon mantu wis masya Allah kan gitu ya. Nah, niat sholatnya apa? Karena pengen dilihat oleh calon mertua. Ya jadi apa? Itu berbahaya. Karena apa? Samar, ya kan gitu, menyebabkan amal sholatnya tidak berpahala dan itu dosa besar. Tapi tidak bisa disamakan dengan syirik besar. Tentu syirik besar nggak bisa dikalahkan. Ya, tapi tetap intinya dosa besar. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sebenarnya lebih besar dari dosa besar. Ya hasil kecil, ya besar dosa besar. Jadi bukan. Jadi maksud saya itu adalah syirik kecil itu dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan syirik besar, ya tetap syirik besar lebih besar. Ya, maksudnya kayak begitu, Pak. Ya, kalau Anda saya ngomong kayak gitu berarti omongan saya tadi keliru. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang dosa besar tadi ada cirinya yaitu karena ada ancaman di akhirat, yang kedua dimurkai oleh Allah atau dilaknat oleh Allah. Namun dari sekian banyak dosa besar tadi ada yang ada hukumannya di dunia. Contohnya kayak dari zina. Nah sekarang apabila ada seseorang melaksanakan kegiatan syirik itu kan dosa besar. Kemudian mengaku, Pak saya tadi melakukan syirik ya. Itu apa ada hukumannya di dunia? Kalau ingin, Pak saya ingin taubat ya. Apa cukup hanya taubat saja seperti itu dibandingkan dengan tadi orang yang melakukan zina kemudian minta dibersihkan dengan cara dirajam. Tapi kok orang yang syirik hanya cukup taubat saja, itu kok imbang atau tidak maksudnya? Yang kedua Pak, ini masalah syirik ya Pak. Apa nih syirik besar apa syirik kecil? Ada seseorang yang merasa ketakutan kalau dia berkunjung ke luar daerah, contohnya ke daerah Daya Luhur misalkan. Di sana orangnya itu kalau ada orang yang istilahnya mampir ke rumah orang yang ada di sana, itu kalau disuguh kopi katanya itu menyebabkan dia lupa kepada yang asal daerahnya. Misalkan dia punya istri di rumah, kemudian ditempatkan di Daya Luhur misalkan, kemudian di sana dia punya anak perempuan, kemudian dia disuguh kopi, Pak monggo minum kopi dulu. Nah, dia merasa ketakutan, takut kepada minum kopi tadi, kemudian supaya dia tidak minum kopi, dia mengatakan enggak Pak, saya enggak suka kopi, padahal dia minumannya kopi tiap hari. Dia mengatakan saya enggak mau. Dia ketakutan kalau dia jadi nanti dimasuki apa, jadi lupa kepada istrinya yang di daerah. Ini kategori syirik atau tidak? Mohon penjelasan. Baik, kopi Mirna ya. Jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama terkait tentang bahwasanya jadi ada memang dosa-dosa besar yang ada hukumannya di dunia. Ya, hukuman yang ada di dunia itu memang itu dalam rangka untuk ya, yaitu adalah melindungi yang namanya apa maqasidus syariah kan itu. Ya, dan itu terbatas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bisa ditambah. Sehingga sedangkan syirik itu tidak ada hukumannya di dunia. Itu hanya ada di akhirat karena landasannya dalil ya. Jadi tidak bisa kita dengan bernalar gitu ya. Jadi tidak, karena ini masalahnya hanya Allah. Murni ini adalah agama, maka landasannya dalil. Dan tidak ada satu dalil pun yang menetapkan bahwa hukumannya syirik itu di dunia, tidak ada. Makanya Pak, tobatnya dari syirik ya berarti dia adalah apa? Bertobat dengan memenuhi rukun taubat. Dia menyesal ya, niat tidak mengulangi, ya kan begitu, meninggalkan dosa tersebut dan mengganti dengan tauhid atau dengan amal soleh. Maka taubatnya dari syirik itu apa? Ya syahadat kembali, ya kan begitu, dan membenahi amal solehnya. Ya, jadi kayak begitu. Itu ya hukum apa istilahnya taubatnya. Jadi cukup kayak begitu. Ya dari itu. Kemudian yang kedua terkait tentang rasa takut gitu. Jadi rasa takut itu ada rasa takut tabi'i. Takut tabi'i itu takut yang alami. Contoh Anda takut dengan wanita, takut dengan ular. Itu takut tabi'i, itu enggak syirik. Ya, itu alami. Ya, takut dengan binatang buas.
Ya kan gitu. Itu namanya adalah apa? Takut alami, itu tidak sirik. Tapi takut kepada sesuatu yang khafi, yang samar, tidak realita, ya, itu bisa terjerumus ke dalam kesirikan. Contoh, rata-rata orang, ya, melakukan ritual tertentu itu karena takut akan ditimpa sesuatu. Ya, contoh semua ini tatoyur, ya, tatoyur, ya, jadi khurafat. Contoh ya, orang lewat daerah sini itu dianggap daerah wingit, orang wingit itu, daerah angker gitu ya. Kalau lewat situ harus ngebel, gitu ya. Walaupun jalannya lurus gitu ya. Kenapa? Sering terjadi kecelakaan. Oh enggak, nanti saya takut celaka. Kan begitu? Itu syirik. Kalau keyakinannya bahwasanya dengan ngebel itu bisa menyelamatkan dirinya, ya itu, maka apa? Syirik besar. Karena dia punya keyakinan ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian selain Allah. Urusan ngebel itu bisa syirik besar, gitu ya, ya kan ya. Tapi kalau niatnya itu adalah bukan untuk itu, tetap yang memberikan keselamatan adalah Allah, cuma perantara belku ini, berarti syirik kecil. Ya, jadi syirik kecil. Ya. Kalau kasus itu berarti adalah kasus, bisa jadi mungkin orang Dayaluhur itu terkenal mungkin dengan ilmu pelet, ya kan gitu. Perantara peletnya terkenal itu adalah lewat kopi, kan begitu. Maka apa? Ada kekhawatiran. Sekarang pertanyaannya, kekhawatirannya dan rasa takutnya itu, ya, yang bisa menyebabkan madharat dan manfaat itu siapa? Kalau keyakinannya masih Allah, berarti perantaranya kopi, berarti syirik kecil. Tapi kalau yang mengatakan dengan minum itu jadilah dia kayak itu, berarti melupakan Allah, berarti syirik besar. Ya, jadi apa? Itu permasalahan keyakinan. Jadi permasalahan keyakinan. Anda contoh ya, nggak usah jauh-jauh lah. Anda minum obat itu ya, minum obat, orang itu bisa terjerumus dalam kesyirikan. Minum obat tuh. Ya, gitu ya. Jadi apa? Jadi orang kalau minum punya keyakinan obat inilah yang menyembuhkanku, itu syirik. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu harus keyakinan kita. Obat ini hanya sarana dan ini diperintahkan oleh syariat. Yang menyembuhkan apa? Ya hanya Allah. Dokter itu, obat itu aslinya layan pak walayadur bidati, tidak bisa memberi manfaat, tidak mendatangkan madharat dengan zatnya sendiri. Tidak. Itu perantaranya ya tetap harus musabibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau keyakinan itu pelik Pak, ya maka apa? Gak bisa dihukumi langsung istilahnya serta-merta, oh ini syirik besar, oh nggak bisa, karena ini keyakinan. Ya, jadi kayak gini, ya. Jadi orang takut jin, contoh ya, orang takut jin, takutnya itu karena apa? Kalian takutnya itu karena apa? Kalau takutnya itu karena takut diganggu, ya, maka apa? Maka itu adalah syiriknya syirik kecil. Tapi kalau dia takutnya sama jin itu karena nanti jinlah yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat semua, maka itu bisa syirik besar. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nyambung lagi sedikit Pak. Ya. Tadi yang masalah dosa besar yang zina, itu apabila ada seorang wanita mau dirajam karena dia sudah misalnya karena pengakuan, kemudian ada orang lain yang nggak terima, enggak lah saya saja yang dirajam, diganti saja karena dia masih muda gitu, anaknya ada 3 dia hanya 1 gitu. Udah saya aja yang ganti yang udah tua gitu. Kita dibolehkan atau enggak? Enggak boleh Pak. Karena apa? Karena hukum pengakuan itu Pak, pengakuan itu hanya untuk berlaku orang yang ngaku Pak. Sehingga prinsipnya gini, ini kaidah dalam hukum pengadilan ya. Jadi apa? Jadi al-iqraru hujjatun qasirah. Pengakuan itu bukti terbatas. Maka pengakuan itu nggak boleh untuk menjerat orang lain, nggak boleh. Kasus EKTP semua apa dulu siapa? Ketua Golkar itu ya. Ya, dia terbukti, dia ngaku gitu ya.
Tapi dia ngakunya bareng-bareng. Aku kan nggak sendirian, sama itu, sama itu, sama itu. Yang disebutkan ini nggak bisa dihukum dengan pengakuannya dia. Nggak bisa. Jadi tidak boleh. Pengakuan itu ya hanya untuk orang yang ngaku. Ya, bagi orang yang lain, walaupun dia ingin mewakili itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.